Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Ya, alhamdulillah, syukurlah. Kami panjatkan puja dan puji syukur kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kami kesehatan, keselamatan serta Kelancaran. jadi langsung aja ya teman-teman. Ini saya berada di depan rumah seorang wanita yang dimana beliau itu sedang mempunyai masalah, dan di sini masalahnya cukup langka. Kenapa saya bilang langka? Karena saya baru kali ini mendengar ada wanita, katanya ini wanitanya cantik, masih muda, tapi ada sesuatu di bagian ininya, pantatnya ya. Nah, itu sempat diobatin, sempat konsultasi ke kiai, ustadz, dan paranormal lainnya, itu mental, belum ada hasil. Nah, informasi yang saya dapatkan itu kayak ditumbuhi kayak jenis kayak daging, akan tetapi dagingnya itu membentuk seperti kayak ekor. Nah, ini informasi aja ya yang saya dapatkan, cuman malam ini kami akan pastikan, dan nanti coba kita namu, kalau misalkan diizinkan langsung kita record dari sini akan, tapi kalau misalkan nggak diizinkan ya nanti kita minta izin terlebih dahulu ya Pak ya. Coba kita bikin dulu. Assalamualaikum. Ini benar dengan Mbak Puji. Benar. Jadi mohon maaf ya, saya minta waktunya sedikit, dimana mungkin ini kurang sopan juga bila mana kami bertamu malam hari, terus ini saya masuk ke dalam rumah Mbak Puji. Jadi gini teman-teman, ini yang sempat saya ceritain tadi waktu opening, dan alhamdulillah setelah saya tadi namu diizinkan oleh Mbak Puji ini untuk masuk dan untuk merekam. Kan tetapi ini saya mau tanya dulu Mbak, kenapa lampunya nggak boleh dinyalain? Apakah itu memang syaratnya seperti itu, apa ada alasan tertentu sebenarnya? Memang sengaja. Memang kalau misalkan dinyalain kenapa? Apa yang bakal terjadi itu? Nggak boleh pokoknya. Ya, oh ya udah, kita intinya ngikutin aja lah ya. Gini Mbak Puji, apakah benar yang saya dengar itu sampean ada sesuatu yang sekiranya itu nggak ada di situ gitu? Maksudnya nggak kayak normalnya wanita-wanita biasa gitu. Boleh nggak Mbak Puji di sini bercerita, terus kasih tahu ke kami awal mulanya tuh gimana gitu? Saya ada kejanggalan yang saya alami Mas. Makanya jujur ini saya juga mengasingkan diri Mas. Berarti di sini tuh mengasingkan diri. Iya Mas. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit tak jelasin. Maaf ya Mbak Puji, ini tak potong. Jadi ini adalah ruangan yang katakanlah kayak gudang ya Pak. Kayak gudang. Terus tadi kita masuk ke rumah Mbak Puji itu dari ruang tamu, terus kita ngelewatin dapur. Nah, dari sebelah dapur itu kayak ada ruang kecil. Nah, ini ruangnya. Dan Mbak Puji mengatakan kita ceritanya nanti di sini Mas, dan nanti saya akan menceritakan semuanya. Nah, ini tempatnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan berantakan kayak gini. Dan bahkan ini sepatu saya aja saya pakai ini. Nah, ini juga udah izin dari Mbak Puji. Mengasingkan diri di gudang ini tuh udah berapa lama? Sebulanan. Iya. Ya, gimana Mbak? Awal mula ceritanya itu gimana? Jadi
jadi dulu itu saya udah mau menikah mas. Ya kayaknya sih udah umum ya, udah ya. Kalau yang namanya orang mau menikah, baik pihak cowok maupun perempuan, itu harus dipilih dulu. Saya sempat dipilih, saya nggak pernah mau kemana-mana. Tapi 2 hari sebelum pernikahan, saya tuh keluar mas, keluar rumah, dan nemenin ibu saya belanja lah, karena ya satunya mau nemenin ibu saya belanja, keduanya saya merasa bosan mas, Harus menunggu di rumah gitu. iya. Waktu udah pulang nganterin ibu saya belanja, saya nggak sengaja mas, nabrak ada ular mas. Di jalan itu Iya mas, mati nggak itu ularnya itu? mati mas. Oh, mati. Setelah nabrak ular sampai ular mati itu, Saya nggak ngurus. ya masa bodoh gitu berarti. Masa bodoh mas, saya Lalu? nggak ngurus, terus udah saya pulang gitu. Yang nggak tahunya itu malah berdampak besar sama saya mas. Dampak besarnya apa? Iya saya alami sekarang mas. Sekarang jujur aja saya tuh ada tumbuh ekor mas di belakang saya mas. Berarti bener ya yang informasi yang saya dapat ini ya. Iya betul mas. Terus itu suaminya gimana? Atau calon suaminya itu? Udah suami saya jujur kaget mas. Tapi jadi pernikahannya kan? Enggak, Astagfirullah. Berarti nggak jadi. jadi begitu dia tahu, saya kasih tahu tuh, itu dia ngomelin saya, dia marah-marah ke saya, katanya kenapa saya nggak ngikutin adat, ngeyel, sampai akhirnya kejadian seperti ini, akhirnya dia membatalkan mas. Oh, dia langsung membatalkan pernikahan Iya mas. karena sampean melanggar, harusnya dipingin nggak kemana-mana tapi sampean malah keluar tadi. Iya lebih tepatnya mungkin dia malu mas, sama mungkin nggak nerima. Ya, sabar Mbak. Saya tahu di sini posisinya Mbak Puji ini. Oh ya, itu waktu setelah kejadian nabrak ular sampai meninggal, sampai mati itu ularnya, itu sampai langsung pulang ke rumah itu langsung tumbuh itu atau selang beberapa hari atau gimana? Sebelumnya itu saya merasa gatal banget, jadi pulang, saya kan mandi gitu mas, mandi, saya merasa gatal ya, saya garuk gitu mas. Di awal mulanya cuma ada bintang sedikit mas, tapi lama kelamaan makin manjang. Oh, jadi tumbuhnya itu nggak langsung panjang kan, tapi pertamanya gatal gitu. Gatal gitu mas. Tapi selain itu, selain Mbak Puji yang rasain gatal terus kayak ada benjolan tadi, ada kejadian aneh nggak kira-kira setelah nabrak ular tadi? Kejadian aneh sih nggak ada mas, Nggak cuma ada. itu aja. Itu berarti langsung sampean itu cerita sama calon suaminya sampean ini? Iya, saya cerita langsung. Ketika langsung kaget dia, terus dia marah-marah karena sampean ngeyel tadi ya, harusnya nggak kemana-mana itu. Iya mas, kenapa saya langsung langsung yakin ini saya alami karena saya waktu itu nabrak ular, karena yang saya lihat itu di ekor saya tuh mirip ekor ular mas. Gini, itu pernah nggak sampean pada saat itu langsung ditanya sama orang pintar atau ustadz apa kiai gitu? Udah mas, saya udah mendapat orang sama puluhan yang bisa dikatakan orang pintar lah, kiai lah. Apa jawaban mereka? Katanya ini susah dicabut. Ya, jalan satu-satunya katanya saya harus cari ular yang saya tabrak ya. Sebenarnya waktu itu saya tuh balik lagi mas ke tempatnya di mana saya Nabrak itu. nabrak itu mas.
Cuma udah nggak ada lagi ya. Bekas-bekasnya pun nggak ada itu. Iya, saya cuma diminta sama baik orang pintar sama ustadz atau apalah itu, katanya suruh nguburin. Nggak apalah. Iya. Itu sampai sekarang masih, Mbak? Masih. Jadi gini, Mbak. Nah, saya di sini tidak berniatan untuk membuat Mbaknya sedih atau mengingat hal itu kembali, akan tetapi tujuan kami ke sini yang pertama penasaran akan informasi yang kami dapatkan ini. Terus yang kedua, kalau misalkan saya bisa bantu, insya Allah akan saya bantu. Tapi kalau misalkan saya nggak bisa bantu, ya saya minta maaf sebesar-besarnya karena telah mengganggu waktunya istirahatnya sampean. Saya bisa aja. Selama bisa dibantu ya alhamdulillah, kalau mau kayak saya apa saja masa sini aja. Ya. Ini gini, gimana ya? Saya penasaran sih, wujud ekornya itu seperti apa? Apakah diperkenankan untuk saya melihat wujud ekornya itu? Ini sambil tak videoin nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ya. Ya teman-teman, ini, oh ini astagfirullahaladzim, kelihatannya agak diredupin bisa nggak, Bar? Takutnya melanggar. Sambil ini ya, flashnya aja kali ya. Di sini, sini Bang. Wah, ini berarti ada rambutnya kayak gini, Mbak ya? Ini teman-teman, ini ada rambutnya juga. Kalau dari segi ekornya dia emang ada ini sih, kayak ada sisinya nih. Mudah-mudahan ini enggak melanggar apa. Nah ini dari dalam situ nih, ini panjang banget ini. Nah maaf ya Mbak, saya pegang ini. Kalau misalkan saya pegang terus saya pencet gini, ini enggak sakit, enggak sakit ya? Oh berarti nyatu udah. Gini Mbak, ini saya mau deteksi kan, tetapi ini saya boleh nggak saya cabut beberapa bulu yang ada di sini. Saya ingin cari informasi, mudah-mudahan saya mendapatkan informasi. Nah, pegangin bentar. Maaf ya Mbak kalau misalkan sakit. Nih udah dapat bar saya ya. Udah Mbak, sampai tutup aja biar ditutup dulu tuh. Nah nyalanya nih. Mbak, ini akan saya gunakan media dimana ini, kalau yang sudah yang udah pernah saya lakukan itu, jika memang ini ada kaitannya dengan hal goib ya, pasti ini juga nanti akan ada sesuatu akan. Tapi kalau misalkan ini nggak ada sangkutannya dengan hal goib, ya pasti ya biasa aja ya. Ini saya izin, ini akan saya bakar. Mudah-mudahan saya mendapatkan informasi dari beberapa helai ini, rambut yang terletak di bagian ekor tadi ya. Tadi saya korek nih. Kelihatan. Mbaknya
sambil berdoa ya, berdoa sebisa mungkin. Ini pasti nih, agar tidak terjadi apa-apa. Malah agak jauhin aja. Nah gini ya. Oh bener. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, nih. Aduh. Kenapa ini? Assalamualaikum. Siapa kamu? Saya kesini hanya ingin membantu mbaknya ini. Siapa kamu? Dikon karo pamomongku koncoku bocah iki. Pamomongmu untuk menjaga mbaknya ini? Iya, Siapa? Pamomongmu itu siapa? pamomongku yo iku wong sing apik rapi karo bocah iki ning ora sida. Oh berarti calon suaminya Mbak Puji ini. Iya, Apa tugasmu? iya aku dikon jaga bocah iki karo pamomongku. Berarti jangan-jangan kamu yang menyerupai wujud ular yang sempat ditabrak mbaknya ini, dan ekor yang tumbuh di belakang mbaknya ini kamu yang membuat? Ora, Bukan. bocah iki kuwi iso kaya ngono kuwi mergane bocah iki wis nglanggar kudune wong nek ape rapi iku ora entuk metu ka omah, ora entuk nanti-nanti. Ning bocah iki kuwi nglanggar, bocah iki metu ka omah, terus bocah iki ning dalan midak ula. Ya saya tahu itu udah menjadi adat di sini. Kan tetapi mbaknya ini pun juga keluarkan nggak macem-macem. Dia hanya nganterin ibunya ke pasar. Dan kenapa harus jadi seperti ini kalau misalkan ini ulahmu atau sebangsamu? Iya kuwi makane aja padha nganggar adate wong Jawa nah ora pengen dadi kaya ngene. Lantas, apakah kamu tahu gimana caranya untuk menghilangkan itu? Kowe pomo pengen ngaculne buntut kuwi kongone wong wedok kuwi, kowe kudu nemoni pamomongku. Maksudnya calon suami Mbak Puji ini yang nggak jadi ini. Iya, Di mana sekarang dia berada? Astagfirullah. Nah, kok malah hilang? Mbak? Mbaknya tahu di mana posisinya calon suami sampean itu? Saya belum Merantau di mana? Di Jakarta. Ada kontaknya kah untuk menghubungi? saya cuma saya nggak tahu di belakang Gini, tadi sampean dengar sendiri kan? Memang ada satu makhluk yang menjaga diri sampean. Dia mengaku itu utusan dari calon suami sampean itu. Udah tahu? Tahu dari mana? Keluar sebelum ya
Meski orang dijadiin mediasi gitu. Hanya saya pakai nggak kaget. Oh, berarti emang makhluk itu emang sering keluar ya. Ketika sampean mencoba berobat ke ustadz, kiai ataupun orang pintar lainnya, pasti hal yang sama seperti ini. Sama mas, sama. Oh iya Mbak, saya dari tadi penasaran, dan ini tutup kepala atau ikat kepala ini tuh memang sampean sengaja seperti itu apa ada artinya sendiri nih? Iya, yang sampean kenakan itu. Dikasih dulu sama mantan calon suami saya. Oh, ini yang ngasih calon suami sampean itu. Untuk apa katanya? Ya, kasih ya orang pacaran gimana sih? Cuma sekedar ngasih aja. Cuman sekedar kasih. Saya terus kenapa ini saya taruh di kepala? Kenapa itu? Sebelumnya itu udah saya coba untuk buang mas. Mm. Dan masnya itu saya udah mau lupain mas. Hmm. Tapi entah kenapa kalau ini saya buang mas. Kok saya tuh nunggu panjang. Oh, berarti semakin sampean berusaha buang kepala apa? Ikat kepala ini semakin memanjang itu. Iya mas. Makanya saya bawa kemana-mana terus saya pakai. Baik. Gini. Saya akan coba ya Mbak, berusaha untuk narik ini ataupun melepaskan ekor yang ada di tubuh sampean ini. Tapi kalau misalkan nanti nggak bisa, saya tetap akan berusaha semaksimal mungkin, dan kalau malam ini nggak bisa ya saya akan mencari cara lain ya. Udah ya, namanya kita usaha, nggak ada yang tahu Mbak. Untuk oh, baik. Oh. Jadi ini sepertinya memang ada yang ini Pak, ada yang nahan nih, ada yang nahan, dan memang ini kayak sengaja ditanam di sini nih. Jadi kayak semacam apa ya, kayak di ini loh Pak, ditanam supaya hidupnya mbaknya ini tuh kayak hancur gitu. Oke, dua kali ada yang nangkal ya. Ini 2 kali ada yang nangkal, dan jadi ini Pak, saya cuma takutnya kalau misalkan ini saya terusin, takutnya nanti imbasnya ke mbaknya ini. Saya coba cari kelemahannya dulu, titik kelemahannya ekor ini. Nanti kalau misalkan udah nemu, baru saya bisa melakukan penarikan ini secara paksa. Mbaknya gini, ini saya minta maaf, mohon maaf untuk percobaan saya kedua kali ini gagal. Tetapi saya tidak menyerah, saya tidak putus asa, dimana niat saya kesini tuh tulus ingin membantu sampean, akan tapi sampean jangan pasrah dulu, jangan nyerah dulu ya. Saya akan mencari informasi lebih lanjut. Nah, ini nggak bisa saya paksain, karena apa? Saya melihat nih ya Mbak, saya rasain kedua kali saya merasa penarikan ini. Jadi di situ saya mendengarkan seperti kayak ada ancaman, di mana ini akan berimbas fatal ke raganya sampean. Makanya saya nggak berani untuk melanjutkan untuk malam ini. Ya.
Ya, ya kalau saya nggak, insya Allah nggak, saya nggak akan menyerah. Dan intinya untuk malam ini sampai istirahat dulu. Saya nggak bisa melanjutkan karena ya ini terlalu fatal kalau misalkan nanti dilanjutkan ya. Terima kasih sebelumnya atas informasinya, dan saya sekali lagi minta maaf. Insya Allah besok malam saya kesini lagi, dan saya malam ini akan fokus untuk untuk tirakat, untuk mencari informasi lebih lanjut untuk mengenai melepaskan ekor yang ada di tubuh sampan ini ya. Ya, sebelumnya sekali lagi terima kasih. Kami pamit ya Mbak ya. Assalamualaikum.